Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinani Ramadila, NIM 2024 1010 1107. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul agregat dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, yang pertama di sini count. Nah, count ini digunakan untuk menjumlahkan atau memberi output sebuah jumlah. Nah, soal yang pertama yaitu tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, itu cukup dihitung satu customer ini, kita menggunakan fungsi yang namanya distinct. Nah, jadi caranya select count, yaitu jumlah, distinct C customer ID, dari tabel customer ID from customers C join orders O on C customer ID sama dengan O dot customer ID. Nah, dijoinkan dengan employees E on O dot employee ID sama dengan E dot employee ID, di mana E first name dengan E last name-nya itu digabungkan dengan E last name itu sama dengan Janet Leverling. Nah, jika di run dari select sampai sini itu akan menghasilkan count yaitu 63. Selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitu tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau France. Nah, di sini caranya yaitu select count, di mana untuk menjumlahkan, lalu from shippers as join orders O on as dot shipper ID sama dengan O dot ship via, di mana S dot company name-nya sama dengan Federal Shipping dan O ship country-nya sama dengan Jerman atau O ship country-nya sama dengan France. Nah, jika di run, kita akan menghasilkan output count-nya yaitu 49. Nah, yang tadi kan kita sudah membahas tentang count, sekarang yaitu min dan max. Nah, di mana min dan max ini digunakan pada soal yang pertama ini, tampilkan selisih harga barang termahal dan harga barang termurah. Nah, jadi jika harga barang termahal kita gunakan max, dan jika harga barang termurah kita gunakan min dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Nah, di sini caranya select max, berarti harga termahal. Select max dari unit price, diinisialkan sebagai harga termahal, lalu min. Min di sini adalah harga termurah dari P.unit price, dan diinisialkan dengan harga termurah. Lalu di sini yang dicari adalah selisih. Jika selisih adalah max P.unit price dikurangi dengan min P.unit price akan ditampilkan sebagai selisih. Lalu from dari tabel produk P join suppliers S on P dot supplier ID sama dengan S dot supplier ID, di mana S dot company name-nya adalah Exotic Liquids. Nah, jika di run hasilnya akan seperti ini, harga termahalnya yaitu 19, harga termurahnya 10, dan selisihnya yaitu 9 karena 19 dikurangi 10. Nah, yang selanjutnya masih di min and max, yaitu soalnya tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, kalau konsepnya ini sama seperti sebelumnya. Jadi harga termahal masuk ke kita menggunakan max, harga termurah kita menggunakan min. Jadi select max P.unit price sebagai harga mahal, lalu harga murahnya kita gunakan min P.unit price, lalu di sini yang ditanya adalah rata-rata, maka max P.unit price atau harga termahal ditambah dengan harga termurah lalu dibagi 2, akan ditampilkan sebagai tabel rata-rata, sebagai kolom rata-rata.
Mohon maaf. Lalu di sini itu diambil dari tabel produk P join order underscore details O on p.product ID sama dengan o.product ID, lalu dijoinkan dengan orders ord on ord.order ID sama dengan o.order ID, lalu join shippers, dijoinkan lagi dengan shippers shp on shp.shippers.id, shippers ID sama dengan ord.ship ya. Lalu di mana SHP company name-nya itu I like Speedy Express atau sama dengan Speedy Express. Namun di sini kenapa kok pakai I like? Karena kita kita tidak tahu bahwa tulisan Speedy Express itu S-nya besar atau E-nya besar atau jadi karakternya tidak terlalu spesifik jika menggunakan I like seperti itu. Nah, jika di-run kita akan menghasilkan harga termahalnya yaitu 263,5 dengan harga termurahnya yaitu 2,5 dan rata-ratanya 1,3. Nah, yang selanjutnya yaitu sum and average. Nah, soalnya tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Nah, di sini caranya yaitu select product name dengan kategori name dan juga company name di sini dari tabel produk P join kategori O. Nah, on P kategori ID sama dengan O dot kategori ID. Lalu dijoinkan dengan supplier di sini S on S dot supplier ID sama dengan P dot supplier ID, di mana O kategori name-nya itu sama dengan beverage. Nah, dan S company name-nya itu I like Grandma. Nah, jika di run, nah maka hasilnya tidak akan menampilkan apa-apa karena di sini tidak ada dalam kategori beverage yang kategori yang company name-nya itu adalah Grandma seperti itu, maka tidak akan tampil apa-apa atau hasilnya kosong. Nah, selanjutnya yaitu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Dalam satuan hari, semua pengiriman barang ke Brazil. Nah, di sini kita menggunakan average, yaitu select average, lalu di extract day from each ship date, order date sebagai rata-rata dari tabel orders, di mana ship country-nya ini in Brazil atau di Brazil. Nah, jadi setelah di-run kita akan menghasilkan rata-rata yaitu sekian. Nah, masih di sum and average, soal selanjutnya yaitu tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Sama seperti yang sebelumnya, select average pay unit price. Unit price ini maksudnya adalah harga sebagai rata-rata, lalu stddev pay unit price as sebagai standar deviasi. Nanti akan ditampilkan sebagai standar deviasi dari tabel produk P join kategori C. On P kategori ID sama dengan C dot kategori ID, di mana kategori name-nya yaitu condiment. Nah, setelah di-run hasilnya akan menemukan rata-rata sekian dan juga standar deviasinya sekian. Hanya ada kolom rata-rata dan juga standar deviasi. Nah, di sini. Yang selanjutnya yaitu select into. Nah, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi caranya itu yang pertama kita select dulu from employee UK,
dijoinkan orders on eka.employee ID sama dengan o.employee ID. Nah, di sini kita run terlebih dahulu sebelumnya. Nah, akan muncul hasil yang sebelumnya. Lalu setelah itu kita select kan. Kita select kita select itu, masukkan ke dalam order UK dari tabel orders, di mana employee ID-nya itu sama dengan 5, atau employee ID sama dengan 6. Nah, atau employee ID sama dengan 7, atau employee ID sama dengan 9. Lalu kita select from employee UK and uh, select from order UK, karena uh, kita pertanyaannya yaitu kita ke tabel order UK, maka kita harus run dulu select from employee UK dulu, lalu select from order UK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, ini berbeda. Jadi kita alter table dulu employee USA-nya dan ditambahkan atau diubah menjadi primary key di tabel employee ID. Nah, lalu alter table order USA ini di add constraint, dia akan dijadikan sebagai foreign key underscore employee ID. Jadi dijadikan sebagai foreign key. Di sini foreign key dari tabel employee ID dengan mengambil referensi dari employee USA, tabel employee ID, lalu kita select from employee USA, kita run dulu di bagian sini, lalu kita select from order USA, dan kita run di select from order USA ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini settingannya sudah berbeda. Seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.